Selamat pagi Pak Rudi, pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas regio kami dengan parkiran di apartemen Trillium Residence. Menurut structural system dapat dilihat ukuran kolom 500 x 500, sedangkan jarak as ke as adalah 7 meter dengan grid span 6,5 meter. Oleh karena itu dapat lebar lajurnya berada di 6 meter kurang, dan setelah saya cari ternyata tidak ada peraturan yang mengatur secara tegas karena lebar lajur disesuaikan dengan kebutuhan dan juga desain awal parkir. Lalu kolom bagian parkir sebelah kanan berada di bagian depan, sedangkan kolom bagian parkir kiri berada di bagian tengah. Setelah kita coba, hal ini tidak menghalangi arus keluar masuknya dari penumpang di dalam mobil. Selain itu, karena berada di tengah dan juga di depan, mengakibatkan mendapatkan lokasi area parkir yang lebih besar serta dapat mengakomodasi bentang antar kolom 6 meter. Pada parkiran ini, rem memiliki gradien 0,18 dengan rise sebesar 2,5 meter. Kita bisa dapatkan max gradiennya dari tabel yang saya jadikan referensi untuk kategori street rem dengan rise antara 1,5 dan 3 meter. Dan melalui interpolasi, kita bisa dapat max gradiennya 0,12. Oleh karena itu, nilai gradien parkiran yang terlalu besar, beserta dengan tidak adanya transition slope di top dan bottom, seperti pada syarat poin A, menjadi kelemahan dari parkiran ini. Lalu di sini kita akan membahas rem span 3,3 meter pada parkiran ini. Di sini kita dapat lihat melalui referensi bahwa untuk rem dengan belokan menuju entry atau exit seharusnya minimal sepanjang 3,5 meter. Oleh karena itu, rem span yang terlalu pendek ini menjadi kelemahan bagi parkiran ini. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai alley span pada Dream Residence ini. Setelah kami ukur, alley span-nya yaitu 4,5 meter. Berdasarkan CCDC Voice Parking Design Guidelines pada 2016, dengan asumsi parking angle 90 derajat dan lebar mobil 2 meter, dapat terlihat bahwa alley span pada user comfort-nya 24 feet atau 7,3 meter. Maka dari itu, kami simpulkan bahwa hal ini merupakan kekurangan pada desain parkiran Dream Residence ini. Untuk radius putarnya sendiri, setelah kami coba untuk menaiki sebuah rem menggunakan mobil, dapat terlihat bahwa jarak antara kolom dengan mobil ini sangatlah sempit. Maka dari itu kami simpulkan bahwa radius putaran yang dimiliki mobil ini tidak cukup untuk menaiki rem pada Trillium Residence ini. Maka dari itu kami simpulkan bahwa hal ini menjadi kekurangan pada desain parkir Trillium Residence. Oke, bisa dilihat di sini apabila pengendara ingin mengecek apakah ada parkiran kosong atau tidak, maka parkiran Trillium ini sudah melanggar peraturan di sini mengenai penumpukan pengguna di bangunan tersebut, karena apabila pengendara tidak mendapatkan parkir setelah mengecek, ia akan mundur dan mengganggu parkiran sirkulasi ini. Oke, yang terakhir dari kesimpulannya, yaitu advantage rambunya lengkap, penerangan di siang hari cukup terang, sistem sprinkle yang memadai, dan drainase yang baik. Disadvantage-nya yaitu gradien tidak memenuhi, rem span pendek, alley span pendek, radius putar tidak cukup, dan sirkulasi yang kurang baik seperti yang ada di sini. Advantage yang berikutnya adalah drainase. Drainase ini kami menggunakan referensi dari Peraturan Menteri Nomor 12/PRT/M/2014 karena saluran air hujannya sudah tersendiri dan juga sudah terpisah dari saluran pembuangan umum, dan juga dilengkapi dengan alat pengukur dan pengendali debit air serta menggunakan material yang memenuhi standar serta tahan terhadap bocor dan korosi. Berikutnya adalah signage atau papan tanda. Di sini kami menggunakan referensi dari SNI nomor 3/6574 tahun 2021, di mana ukuran dari tulisannya sudah mencukupi, yaitu dengan tinggi 15 cm dan juga tebal 2 cm, sudah ada arah untuk menandakan kemana kita harus pergi, dan juga sudah ada tanda khusus yaitu seperti parkir paralel dan juga area parkir mobil kecil, dan juga sudah ada tanda untuk fire extinguisher. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lighting. Untuk lighting sendiri di tempat ini merupakan sebuah keunggulan karena sesuai dengan aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 13 tahun 2012 mengenai intensitas cahaya yang ada di tempat parkiran minimal adalah sebesar 100 lux. Di mana untuk kelompok kami sendiri tidak dapat melakukan pengukuran intensitas cahaya karena kita tidak memiliki alatnya. Sehingga kita melakukan interview kepada para pengguna parkiran tersebut, dan dari 5 responden yang kami lakukan interview semuanya mengatakan bahwa intensitas cahaya di tempat tersebut sudah cukup untuk membantu mereka dalam memarkirkan kendaraan mereka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fire sprinkler, di mana untuk fire sprinkler sendiri pada area tersebut sudah sesuai dengan SNI 033989 tahun 2000 tentang cara pemasangan sistem sprinkler otomatis, di mana pada tempat tersebut jarak antara sprinklernya adalah sebesar 2 meter, di mana diatur pada SNI jarak maksimumnya adalah sebesar 2,3 meter untuk jarak antar sprinkler, sehingga untuk fire sprinkler pada tempat ini sudah cukup baik. Ya, ini merupakan referensi yang kita pakai, dan sekian dan terima kasih.